Tapi di tengah perjalanan, mereka dikejutkan dengan penampakan bangunan seperti istana di atas gunung. Ia melihat penampakan seperti pasar tradisional yang semua orangnya mengenakan pakaian Jawa kuno. Namun naas, santri tersebut dinyatakan telah meninggal dunia. Selamat datang di Buzz Story, cerita waktu malam. Menjelang liburan akhir tahun, Pondok Pesantren Al-Mukmin di Ngruki, Surakarta secara turun-temurun memiliki sebuah tradisi, yakni mereka melakukan rihlah atau penjelajahan tadabbur alam. Pada tahun 1987, Pondok Pesantren Al-Mukmin memilih kegiatan berkemah sekaligus jelajah alam di Gunung Lawu. Sebagai program pondok, jelajah alam adalah bagian dari salah satu cara pembelajaran di Al-Mukmin untuk mengenalkan alam semesta sebagai bukti keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pihak Pondok Pesantren Al-Mukmin telah menyediakan perbekalan untuk membekali para ustadz dan santri berkemah di Gunung Lawu. Dana sebesar 148.000 dan beras seberat 200 kg diangkut bersama dengan 119 orang, termasuk 3 ustadz, 5 pembimbing senior, 1 karyawan, dan 110 santri ke dalam 2 truk besar. Mereka mulai berangkat pada hari Senin 14 Desember 1987 pukul 6 pagi dan akan kembali 4 hari kemudian pada hari Kamis 17 Desember 1987. Dengan sukacita mereka sampai di Tawangmangu, Karanganyar pada pukul 10 pagi. Dari sana, perjalanan dilanjutkan sampai ke bumi perkemahan Mojosemi dengan 5 angkutan umum, dan mereka sampai di bumi perkemahan pada pukul 11 pagi. Sesampainya di sana, mereka berkemah dengan membangun 6 buah tenda, 3 tenda untuk para santri, 1 tenda untuk para ustadz, dan 1 tenda untuk keperluan dapur. Di saat itu, mereka memutuskan untuk bermalam dahulu, sebelum akhirnya melanjutkan ekspedisi pada keesokan harinya, Selasa 15 Desember 1987. Pagi harinya setelah salat subuh, mereka mulai melakukan persiapan dengan membagi sejumlah santri ke dalam 5 kelompok, di mana terdapat 3 ustadz sebagai pengawas dan pembimbing. Di sampingnya juga ada 5 santri senior yang bertindak sebagai koordinator di masing-masing kelompok. Saat matahari mulai terang pada jam 7 pagi, perjalanan ekspedisi pun dimulai. Hanya dengan pakaian kaos dan celana ala kadarnya, mereka dibekali dengan nasi bungkus ditambah dengan mie instan, 3 liter air putih, dan sekantung kotak obat-obatan. Tugas mereka adalah menyisir perjalanan sambil membuka rute pendakian dengan babat alas atau membuka jalan. Jadi, mereka tidak boleh melewati jalan yang sudah ada. Mereka harus membuka jalan sendiri dengan cara memotong semak belukar. Karena itulah setiap kelompok dibekali dengan 2 golok. Ustadz Jamaluddin sebagai koordinator umum tak mengharuskan mereka sampai ke puncak. Mereka diwajibkan kembali ke perkemahan pada jam 12 siang dimanapun mereka berada. Ekspedisi perjalanan dibagi menjadi 2 arah. Kelompok 1, 3, dan 5 mengambil jalan sebelah kanan dari perkemahan, sedangkan kelompok 2 dan 4 ke arah kiri perkemahan. Siulan dan yel-yel sukacita mengiringi keberangkatan mereka. Pada hari itu, Selasa 15 Desember 1987, menjadi siang yang gelap pekat, seperti akan turun hujan, mengubah suasana menjadi mencekam. Di luar dugaan, mereka yang seharusnya kembali pada jam 12 siang, baru sampai ke perkemahan pada jam 18 malam. Secara bergantian, kelompok 1 sampai lebih dulu, disusul kelompok 4, dan kemudian kelompok 5 pada jam setengah 9 malam. Kabut dan hujan lebat jadi alasan keterlambatan mereka. Namun,
Kelompok 2 dan 3 belum juga kembali hingga menjelang pagi. Kelompok 2 melalui perjalanan yang berat dan terjal. Sejak siang hari, Gunung Lawu sudah diguyur hujan lebat, membuat kabut tebal turun menjadi gelap gulita. Hanya cahaya lampu senter yang tersisa. Mereka kesulitan untuk kembali lagi ke perkemahan, sehingga pada jam 7 malam, Regu 2 memutuskan untuk menginap secara darurat di sebuah gua. Perih di perut karena lapar telah menghantui semalaman, membuat mereka kesulitan tidur. Wajar saja, 16 nasi bungkus dan super mie sudah dilahap habis sejak siang tadi. Setelah fajar menyingsing, kelompok 2 bangkit lagi dari istirahatnya dan melanjutkan perjalanan. Walaupun pagi itu masih diguyur hujan, dengan sisa tenaga, mereka mencari jalan kembali ke perkemahan. Hingga akhirnya saat jam 8 pagi, mereka menemukan sebuah sungai. Mereka langsung melampiaskan rasa haus dan lapar dengan meminum air dan memakan tumbuhan di sekitar. Meskipun tanaman bilung yang mereka makan meninggalkan rasa perih di mulut. Dari sungai itu, mereka terus menyusurinya hingga menemukan pipa air. Dari sana, mereka terus mengikutinya dan berhasil sampai ke perkemahan Mojosemi pada jam 10 pagi. Lain halnya dengan kelompok 3, mereka memulai perjalanan dengan perasaan semangat dan ceria. Tidak ada rintangan sulit yang mereka lalui. Pada jam 12.30 siang, mereka memutuskan untuk beristirahat, sekaligus makan siang dan sholat zuhur. Setelah beristirahat, kelompok 3 mengadakan diskusi apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Karena sesuai perintah, mereka harus kembali pada jam 12 siang. Merasa belum lelah dan masih bersemangat, kelompok 3 yang beranggotakan 24 orang memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak. Dan dari sinilah malapetaka dimulai. Saking semangatnya, tak terasa mereka melangkah semakin jauh. Tapi di tengah perjalanan, mereka dikejutkan dengan penampakan bangunan seperti istana di atas gunung. Karena penasaran, mereka memutuskan untuk menghampiri bangunan tersebut. Sudah jauh kaki melangkah, mereka belum berhasil mendekatinya. Bahkan, bangunan misterius itu terasa semakin jauh. Tiba-tiba, langkah mereka dihentikan oleh kemunculan angin puting beliung di depan mereka. Anehnya, angin itu hanya berputar di tempat, seperti hanya terpusat di satu titik. Merasa janggal, Ustadz Abdul Wahab selaku pengawas yang turut dalam rombongan meminta untuk balik arah dan kembali turun ke perkemahan. Namun, belum lama melangkah turun, kabut tebal disertai hujan yang lebat mulai mengguyur, dan cahaya matahari pun mulai menghilang. Saat melihat jam, ternyata waktu sudah menunjukkan jam 5 sore. Karena hari mulai gelap, ditambah dengan kabut yang tebal, membuat jalan yang mereka lalui tidak bisa terlihat lagi. Dalam kondisi bingung dan diguyur hujan lebat, akhirnya kelompok 3 memutuskan untuk bermalam di bawah pohon yang besar. Mereka duduk melingkar sambil berzikir dan berpegangan tangan. Di malam itu, salah satu santri senior yang bernama Fahim melihat pemandangan mistis. Ia melihat penampakan seperti pasar tradisional yang semua orangnya mengenakan pakaian Jawa kuno. Dan yang lebih mengejutkan, ia melihat kereta api kuno melintas di pasar tersebut. Saat Fahim mencoba mengusap matanya, penampakan yang dilihatnya seketika menghilang. Walau menyadari ada hal yang aneh, Fahim memilih tutup mulut dan tidak bercerita kepada teman-temannya. Dengan pakaian seadanya, mereka meringkuk kedinginan. Beruntung mereka dapat bertahan hingga pagi menjelang. Dan di pagi itu, hujan belum berhenti mengguyur mereka. Saat sinar matahari mulai naik dan kabut tebal menghilang, tiba-tiba mereka berada di tengah bukit yang dikelilingi oleh jurang. Sontak hal itu membuat mereka kaget dan bingung. Padahal saat mendaki kemarin, mereka tidak menemukan jurang sama sekali. Akhirnya, kelompok 3 memutuskan untuk menuruni jurang yang dirasa tidak terlalu curam.
Dengan usaha yang luar biasa, mereka berhasil melewati jurang. Tapi lagi-lagi mereka dibuat terkejut. Di depan mereka sudah terpampang hutan yang luas dengan pohon-pohon yang besar. Seingat mereka, kemarin tidak melewati hutan saat mendaki gunung. Dalam kondisi yang masih hujan, mereka memutuskan untuk melangkah maju menyusuri hutan. Beberapa meter berjalan, tiba-tiba salah satu santri terjatuh begitu saja tidak bergerak. Sebagai pembimbing kelompok 3, Ustadz Abdul Wahab langsung mengecek kondisi santri yang jatuh tersebut. Namun naas, santri tersebut dinyatakan telah meninggal dunia. Lalu, sang Ustadz memerintahkan kelompok 3 untuk menggendong jenazah tersebut secara bergantian dan melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, kelompok 3 dikagetkan dengan suara mendesis yang sangat keras, disertai bau anyir yang sangat menyengat. Beberapa langkah kemudian, mereka melihat seekor ular yang sangat besar, sebesar pohon kelapa. Ular tersebut melingkar di pohon yang besar dan kepalanya menjulang ke atas tertutup dedaunan. Melihat hal aneh itu, dengan perlahan kelompok 3 menyingkir ke kanan dan melewati ular besar tersebut. Setelah melanjutkan perjalanan, hal tragis terjadi lagi. Dalam waktu yang berdekatan, satu persatu para santri saling berjatuhan dan meninggal. Hingga saat itu, total 7 santri yang dinyatakan meninggal dunia. Merasa kecapean yang luar biasa, sang ustadz memutuskan untuk beristirahat. Namun saat beristirahat, kelompok 3 hanya bisa termenung, tidak tahu lagi harus berbuat apa. Di saat beristirahat dalam kondisi masih hujan, ada 4 santri yang diam tak bergerak, dan ternyata mereka telah meninggal dunia, sehingga total korban jiwa menjadi 11 orang. Tak ingin berpangku tangan, santri senior yang bernama Fahim meminta izin kepada sang ustadz untuk meneruskan perjalanan dengan maksud mencari jalan keluar. Setelah mendapatkan izin, Fahim yang ditemani 5 santri melanjutkan perjalanan, meninggalkan sang ustadz bersama santri lainnya. Sekitar 500 meter berjalan, 2 santri yang menemani Fahim jatuh tersungkur dan meninggal seketika. Karena tenaga mereka sudah terkuras banyak, Fahim dan 3 temannya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dan meninggalkan 2 santri yang telah meninggal dunia. Menjelang waktu asar, hujan belum berhenti. Di saat itu, Fahim dan temannya menemukan bungkus nasi bekas makan siang mereka di saat mendaki kemarin. Melihat hal itu, mereka kembali bersemangat. Tidak jauh dari situ, mereka bisa melihat pemukiman warga setempat dari kejauhan. Namun, saat mereka melanjutkan perjalanan dengan sedikit sisa tenaga, Fahim dan 3 temannya jatuh pingsan tak sadarkan diri. Tiba-tiba saat sadar, mereka sudah berada di salah satu rumah warga. Setelah itu, Fahim memberitahu warga bahwa mereka adalah santri yang sedang berkemah di Gunung Lawu. Sore itu juga, Fahim bersama temannya diantar warga kembali ke tempat perkemahan. Setelah itu, Ustadz Jamaluddin selaku pimpinan di perkemahan Mojosemi segera membentuk tim penyelamat untuk naik ke atas dan menolong mereka yang masih tersesat. Maka, naiklah 15 santri pada pukul 13 siang untuk menyusul dan menjemput kelompok 3 yang tertinggal. Setelah beberapa regu penolong telah sampai kembali ke perkemahan Mojosemi, pada Kamis 17 Desember 1987, terlihat para tim SAR telah menyiapkan armadanya untuk mengadakan penyisiran dan evakuasi. Tim SAR dengan gabungan ABRI, gabungan organisasi pecinta alam, dan dibantu masyarakat sekitar, merangkak naik membelah dinginnya Gunung Lawu. Pada Sabtu 19 Desember 1987, ada beberapa warga yang melapor telah menemukan Kumaidi, santri senior, dan Ustadz Abdul Wahab. Namun, kondisi Kumaidi sangat lemah, sedangkan Ustadz Abdul Wahab ditemukan telah meninggal, terperosok ke dalam jurang.
sehingga total korban yang ditemukan berjumlah 16 orang. Selebihnya, keajaiban Kumaidi yang mampu bertahan tanpa makan selama 6 hari menjadikannya salah satu saksi hidup yang menceritakan sebagian kisah bersejarah ini.